Lebih tua berarti. Baik, selain Pak Hairuman, kita juga bersama dengan Chairman dari Komunitas Alumni Jepang di Indonesia atau KAJI, ada Pak Fuad Akadir. Pak Fuad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Siva. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bang Coy ya, saya panggil Bang Coy nggak mau. Silakan Mas. Sehat ya Pak? Ya, sehat-sehat. Waalaikumsalam semua buat pemirsa Radio Dakta. Iya, saya sebelum kita bicara tentang Bekasi Mini Matsuri, saya sedikit mungkin ke Pak Ketua ya, Pak Herman. Pak, di tahun 2022 ini, apa yang akan menjadi target program dari DPRD Kota Bekasi, Pak Herman? Iya, Pak Herman. Iya Mbak Siva, maaf. Baik, Pak, sebelum kita ke tema pagi ini tentang Jelang Bekasi Mini Matsuri 2020, tentu masyarakat Kota Bekasi ingin mengetahui apa yang akan menjadi target dari DPRD Kota Bekasi di tahun 2022 ini, Pak Herman. Ya, Mbak Siva, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Dakta yang kami hormati. Dan Mas Fuad, terima kasih Mas Fuad dari KAJI. Siap. Komunitas Alumni Bang Jepang. Ketuanya ini luar biasa, yang selalu gesit. Mbak Siva, tahun 2002 ini sungguhnya kita masih fokus kepada yang pertama mengamankan aspek kesehatan dari kemungkinan gelombang ketiga, yaitu Omikron COVID-19. Ini menjadi perhatian kita, sehingga seluruh aktivitas dalam kaitan dengan seluruh sektor di Kota Bekasi kita berharap dapat bertahan dan kita dapat menghindari dari gelombang ketiga ini, sehingga kita senantiasa mewaspadai seluruh kemungkinan penyebaran COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini yang paling utama Mbak Siva, yaitu masa pemulihan. Kita memiliki keyakinan apabila kondisi penanganan COVID hingga sampai saat ini yang sangat baik ini dapat kita pertahankan, maka mudah-mudahan pemulihan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari optimisme kita dan harapan kita untuk memulihkan kembali kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih berdaya sekaligus mampu bertumbuh dari keterpurukan yang hampir 2 tahun kita terkendala dengan pandemi COVID ini. Nah, disinilah kelihatannya kita membutuhkan kolaborasi, membutuhkan ruang gerak yang penuh kreatif dan inovatif untuk memunculkan berbagai kegiatan yang mampu mendorong dinamika aktivitas ekonomi, seluruh potensi ekonomi masyarakat kita dengan berbagai event-event yang memungkinkan akselerasi pertumbuhan ekonomi itu dapat kita percepat. Nah, salah satunya Mbak, kami melihat peran daripada berbagai komunitas, dalam ini komunitas bisa hobi. Nah, dalam hal ini adalah salah satunya adalah komunitas pertukaran budaya, yaitu KAJI, komunitas alumni Jepang yang memiliki event yang sangat baik. Justru di permulaan awal tahun 2022 memulai dengan sebuah aktivitas yang menggambarkan optimisme, butuhnya kita bergerak dengan penuh harapan. Maka Mini Matsuri yang sungguhnya merupakan salah satu saja dari upaya untuk dari hubungan pertukaran kultur gitu ya. Kita melihat banyak hal yang bisa kita kerjakan, di mana alumni Jepang mudah-mudahan menjadi salah satu daripada komunitas yang berada di terdepan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peran serta dari berbagai UMKM yang punya kedekatan dengan budaya Jepang. Mungkin demikian, Mbak. Nanti mudah-mudahan dari Mas Fuad bisa digambarkan apa saja nanti rangkaian acara yang bisa menggambarkan cara untuk menghidupkan berbagai komunitas ini dengan berbagai kegiatan yang menarik sekaligus
menumbuhkan inspirasi bagi yang lainnya. Demikian Mbak Siva. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Herman memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Bekasi karena begitu banyak program-program ke depan yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD Kota Bekasi. Saya ke Pak Fuad, tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Herman bahwa salah satu upaya yang adalah melakukan kolaborasi. Sekarang ini memang eranya kolaborasi, tidak bisa kita sendiri-sendiri. Karena itu pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini DPRD Kota Bekasi melakukan kolaborasi komunitas kaji ini sendiri. Sebelum kita ke Jelang Mini Matsuri, masyarakat juga mungkin ingin mengetahui Pak, aktivitas dari KJ sendiri sudah berapa banyak yang bergabung? Kalau kita ada di medsos ya mungkin sekitar 45.000 ya, Mbak Siva ya. Banyak ya. Sekitar 45.000. Nah, selama ini aktivitas yang dilakukan di KJ ini sendiri apa saja Pak Fuad? Bermacam-macam ya Mbak Siva ya, mulai dari sharing knowledge, sharing pengetahuan. Jadi ada pembicara yang lagi top, lagi tren gitu, kita undang. Biasanya kita kalau sebelum pandemi ini kopdar gitu ya, kopi darat. Nah itu aktivitas rutin kami. Kemudian event-event Matsuri itu artinya festival ya Mbak ya. Kita coba tukar Matsuri itu festival, kemudian juga baksos gitu ke anak-anak yatim. Kira-kira sih seperti itu ya Mbak ya yang kita rutin lakukan ya. Rutin dilakukan. Nah, untuk Jelang Mini Matsuri ini sebetulnya event apa sih ini Pak Fuad yang ingin ditampilkan atau digelar? Sebenarnya kami itu melakukan rutin acara tahunan itu biasanya di Cikarang ya Mbak ya. Cikarang itu karena Cikarang kan pusat kota industri Jepang di sana. Nah pada saat ini sih kami sudah sekitar 9 tahun ya. Tahun ke-10 rencananya, yang tahun lalu cuman memang kita postpone terus. Dan kita juga memang pernah juga melakukan kalau di Kota Bekasi itu dulu Bekasi Dragon Boat ya, yang di depan Hotel Horizon itu Sungai Kalimalang itu kami bikin event juga untuk pertandingan antar perusahaan di Bekasi, pokoknya di daerah Bekasi juga di Cikarang dan lain-lain pakai Dragon Boat. Nah di situ kami selipkan juga berapa booth gitu ya. Booth dan juga ada di stage-nya ada berapa performance gitu. Itu yang biasa kami lakukan yang namanya Matsuri, dan kami lakukan biasanya pada weekend, jadi Sabtu Minggu karena kami tim-tim volunteer semua pada kerja gitu ya. Jadi di situ sebenarnya yang telah kami lakukan sampai saat ini dalam arti pertukaran dua budaya sama-sama saling belajar gitu. Iya. Pak Fuad, sebetulnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dengan adanya kegiatan yang akan dilakukan ya, kegiatan Mini Matsuri ini? Memang sampai ya seperti Bang Choi bilang tadi, kita sudah 2 tahun menghadapi pandemi, dan ini juga sebuah pesan kecil kita sampaikan bahwa kita juga secara ekonomi, secara dinamika lain-lain harus mulai bergerak gitu ya. Karena di dalam Mini Matsuri juga selama 12 hari ya, kalau kita kan acaranya dari tanggal 5 sampai tanggal 16, itu ada sekitar 16 UKM yang berjualan gitu. Mereka semua lokal tapi berjualan, membuat booth-booth atau tenan-tenan makanan Jepang gitu ya. Kita mulai buka supaya ekonomi kita mulai bergerak gitu. Itu adalah salah satu pesan. Kemudian dari sisi lain adalah mungkin Bekasi sekitarnya bisa belajar juga mulai mengetahui budaya Jepang seperti apa, karena memang senternya sebenarnya sih saya amatin sih Cikarang. Kalau Bekasi ini irisan antara misalnya industri-industri industri-industri Jepang dengan penduduk gitu kan. Jadi tidak ada salahnya juga belajar budaya Jepang itu seperti apa sih, kira-kira sih seperti itu. Oke. Nah, siapa-siapa saja nanti yang akan dilibatkan dalam kegiatan Mini Matsuri 2022, Pak Fuad?
Kalau openingnya rencananya kan selain Bang Choi nanti Bapak Wali Kota ya, Pak Pepen rencananya memang sedang menunggu konfirmasi. Kemudian kalau dari sisi Jepangnya adalah Bapak Dubes Kanasugi langsung beliau hadir, Bapak Dubes, terus pihak Jetro itu dari Takahashi Sam, presidirnya Jetro, terus direktur jenderalnya Japan Foundation, Bapak Takahashi juga, terus ada juga dari AOTS Ibu Saito. Saya lihat sih lengkap ya dari tim Jepangnya untuk ikut turut membuka. Sedangkan kalau nanti di performance itu ada berapa bintang tamu kita, selain acaranya itu karena kita sebut mini karena kalau biasanya Matsuri itu dari pagi sampai malam ya, tapi kita coba itu dari siang sampai sebelum maghrib, jadi tidak terlalu besar ya, karena kita image-nya udah mini gitu ya. Tapi secara prokes, karena kita semuanya ikut aturan, kena masuk mall juga harus pakai lindung peduli, cek suhu tubuh dan lain-lain gitu. Jadi dari tanggal 5 sampai tanggal 16 ini akan banyak sekali hal-hal yang ditampilkan dalam mini Matsuri. Alokasinya di mana nanti Pak Fuad? Di pusat di Grand Metropolitan Mall, Mbak, di Bekasi. Di Grand Metropolitan Mall ya. Jadi masyarakat umum boleh melihat langsung ya di sana? Bebas, Mbak. Selama mereka sudah menjalankan vaksin dan kemudian ikutin prokes ya. Karena 50% kalau nggak salah mall nanti batas maksimum kita dapat izinnya. Jadi ini yang ingin bernostalgia dengan hal yang berbau Jepang boleh datang langsung ke ini Mas Suri. termasuk Bang Choi yang mau bernostalgia Jepang ya. Asal tidak bernostalgia dengan kenalan yang lama lah ya Bang Choi ya. Ya, Bang Choi, tadi Pak sudah menyampaikan bahwa persiapan dilakukan, ini akan dilaksanakan di tanggal 5 sampai tanggal 16. Ini adalah bentuk kolaborasi yang coba dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi kepada berbagai komunitas yang ada. Nah, Bang Choi melihat ini, sebetulnya pesan yang ingin disampaikan dengan kehadiran Mini Matsuri ini apa saja? Iya Mbak Siva, kami sungguhnya memberikan apresiasi kepada KAJI, komunitas alumni Jepang, yang berinisiatif untuk mengundang berbagai lembaga, bahkan Pak Dubes pun bersedia hadir, termasuk Jetro, ini lembaga yang sangat strategis dalam membangun hubungan perdagangan dan perindustrian yang selama ini menjadi penjembatan fasilitator kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam dunia industri perdagangan. Bahkan Japan Foundation, sebuah institusi memang yang concern dalam pertukaran budaya juga hadir, OTS juga hadir. Ini tentunya bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi bahwa Kota Bekasi ke depannya layak dan sepatutnya untuk bisa berorientasi global, tampil menjadi sebuah kota yang memang mudah, friendly dalam berkomunikasi dengan berbagai komunitas. Bekasi yang sangat heterogen, ini menjadi miniatur Indonesia dan tepat untuk dikembangkan menjadi kota go global gitu Mbak. Dan salah satu mudah-mudahan ini menjadi inisiasi dari KAJI, kita pun mendorong komunitas-komunitas lainnya untuk bisa hadir, memberikan kreativitasnya untuk membantu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, khususnya ini melalui pendekatan budaya yang kemudian memiliki impact dalam hal ekonomi, Mbak. Tentunya dengan hadirnya berbagai komunitas dengan pendekatan budaya, ditambah dengan tadi banyak tenan yang juga menghadirkan berbagai atribut kuliner yang menghadirkan suasana Jepang. Nah, bagi mereka yang hendak mempelajari budaya, sekaligus juga ingin merasakan kedekatan gitu ya
mungkin sudah punya memori dengan Jepang, mudah-mudahan bisa hadir, memeriahkan sekaligus kita mendorong nih UMKM Kota Bekasi, karena kebanyakan tenantan ini berasal dari Kota Bekasi. Mereka bisa menjual berbagai produk-produk mereka yang memiliki kedekatan dengan budaya Jepang, dan sekaligus tentunya kehadiran JETRO, AOTS, Japan Federation, bahkan Dubes Jepang sendiri bisa hadir. Ini menjadi momentum untuk menarik kerjasama dan berbagai pihak dalam kaitan dengan pengembangan pemajuan Kota Bekasi ke depan, Mbak Syifa. Mungkin itu Mbak Syifa kira-kira. Bang Coy, seberapa besar Abang melihat peran serta dari para komunitas-komunitas terhadap kemajuan atau pembangunan Kota Bekasi selama ini? Saya melihat sangat berpotensi besar, Mbak. Kan komunitas ini luar biasa, Mbak. Mereka mampu membangun jaringan, bahkan tanpa mendapatkan pendanaan dari pemerintah kota, mereka secara inisiatif, dengan jaringan yang ada, dengan komunikasi yang sudah ada, sehingga bisa mengundang berbagai pihak untuk hadir ke Kota Bekasi, melihat berbagai potensi. Nah, tinggal bagaimana pemerintah Kota Bekasi mampu memanfaatkan momentum yang penting ini, strategis. Bisa dengan profiling gitu ya. Dari momentum tersebut, maka otomatis akan memperkenalkan Kota Bekasi ke, ini kan dunia kita ini di Mas Digital ini, Mbak. Satu hari yang terjadi satu kota ini kan juga langsung bisa disaksikan oleh berbagai komunitas. Maka di sini bukan hanya Jepang, tapi alumni berbagai universitas Jepang pun tentunya akan tertarik untuk melihat apa yang sedang terjadi di Kota Bekasi. Yang mudah-mudahan sarana Minimasuri menjadi pintu jendela bagi berbagai masyarakat melihat potensi Kota Bekasi. Nah, mungkin itu Mbak bahasanya yang lebih sederhana. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk masyarakat yang ingin bertanya langsung tentang Minimarsuri ini, boleh Anda bisa gabung bertanya dengan Pak Fuad atau juga Bang Coy di 8816363. Melalui WA kami juga boleh di 081511100707. Namun kita akan jeda sesaat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Umi, Abi segerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang, Umi. Akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau. Dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian, Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, benar tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021-880-7426 atau 880-7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Oase Iman. Salat 2 rakaat duduk iftirash atau tawarruk, manakah yang lebih sahih? Hadis riwayat Muslim hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi rak'ataini. Maaf, idza jalasa bukan qama. Idza jalasa fi rak'ataini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di setiap salat 2 rakaat. Dua rakaat pertama. Maaf, di 2 rakaat pertama. Jalasa 'alal iftirash, duduk dalam keadaan iftirash. Apa iftirash itu? Athna ridlahul yusra, melipat kaki kirinya begini, wa qa'ada 'alaiha, dan diduduki begitu, mu'tadilan, dan punggungnya tegak. Yang kiri dilipat, duduki di atas yang kiri ini,
yang kanannya nasaba tegak begini dengan melipat jemarinya ke arah kiblat begini, kemudian punggungnya tegak. Baik, itu setiap 2 rakaat. Wa kana idza jalasa fil akhirah, wa kana idza fil akhirah, di riwayat yang lain qa'ada jalasa 'ala tawarruk, maka duduk beliau dalam keadaan tawarruk. Tawarruk itu memasukkan santai, duduk santai, memasukkan kaki yang kirinya ke sela-sela di paha yang kanan, betis yang kanannya, kemudian duduk di tempat beliau duduk dekat dengan pahanya. Ya. Seperti ini. Duduknya di sini. Ya. Baik, ini tawarruk lebih santai. Jadi hadis yang mengatakan setiap 2 rakaat duduknya iftirash. Jelas ya? Rakaat terakhir duduknya tawarruk. Baik, maghrib ada berapa rakaat? 3. Berapa tahiyat? 2. Berarti di 2 rakaat kan selalu tahiyat kan? Silakan, maghrib 2 rakaat pertama tahiyat kan? Isya tahiyat 2 rakaat pertama. Zuhur, asar juga begitu. Duduknya apa? Tidak ada perbedaan di sini, iftirash setiap 2 rakaat. Duduk yang terakhirnya apa? Tawarruk. Yang jadi masalah, subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Baik, ketika tahiyat itu di 2 rakaat, itu rakaat yang pertama atau rakaat yang terakhir? Kalau menyebut rakaat yang terakhir, berarti duduknya tawarruk. Karena di hadis tadi mengatakan setiap rakaat yang terakhir, bukan menyebut yang ketiga, bukan menyebut yang keempat. Maka yang menafsirkan rakaat yang terakhir, dia duduk tawarruk. Tapi ketika melihat bagian hadis yang pertamanya, setiap di 2 rakaat, bukankah sholat subuh 2 rakaat? Maka dia memilih kemudian dengan iftirash. Ternyata yang iftirash dengan tawarruk ini, itu tafsiran hadis, karena melihat dengan berdasarkan hadis yang sama, dalilnya hadis yang sama. Cuma yang satu menafsirkan akhir hadis, yang satu menafsirkan pertengahan atau awal hadis. Karena Nabi pernah melakukan hal yang sama keduanya. Jadi di 2 rakaat itu mau menggunakan iftirash, mau menggunakan tawarruk, dua-duanya benar. Yang salah yang tidak sholat. Oase Iman. Tengah malam, saya dan suami saya sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, mobilnya mogok di tengah sawah. Gak ada mobil lewat. Gelap, sunyi. Suami saya cari senter, tapi nggak ada. Mama, bangun, Ma. Saya saat itu masih ngantuk. Dia minta wajah saya menghadap mesin yang lagi dibetulin. Ternyata suami saya memakai wajah saya untuk menerangi mesin mobil yang lagi dibetulin sama suami. Seibu Moist Glow membuat wajah Anda glowing seharian, menghilangkan jerawat, beruntusan, dan flek hitam. 100% alami dan tidak mengandung bahan kimia. Cocok untuk semua jenis kulit. Seibu Moist Glow, Natural Beauty. Terbuka kesempatan untuk Anda menjadi agen Seibu. Untuk informasi produk, hubungi Daktamat 8807426 atau 8807427 atau Wawa 0812 1005 5291. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan DPRD Kota Bekasi. Kita masih membahas Jelang Bekasi Mini Matsuri 2022. Kita bersama dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Herman J. Putro, dan juga Chairman dari Komunitas Alumni Jepang di Indonesia atau KAJI, Bapak Fuad Akadir. Jadi kalau rekan Dakta ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 8816363 atau juga WhatsApp 081511107107. Ini ada pertanyaan dari rekan Dakta, Ibu Erna yang bertanya, nanti ada tidak perwakilan dari kampus atau juga pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang ingin kuliah di Jepang ini? Pak Ketua atau Pak Fuad mau menjawab, boleh, silakan. Kalau beasiswa ya biasanya kalau Jepang itu yang umum diberikan secara rutin itu oleh pihak Kedutaan Besar Jepang ya, ada di websitenya ya. Setiap tahun itu namanya, kalau dulu Mombuso, zaman saya dulu, dan saya dapatnya Mombuso, terus sekarang membuka Gakuso ya namanya. Itu setiap tahun silahkan buka websitenya, mereka rutin kok dari D2, D3, S1, S2, S3. Oke. Itu. Iya,
Saya mungkin ke Bang Coy kembali. Bang Coy, ini kan apa ya, peluang bagi masyarakat tentunya, khususnya mungkin juga membuka paradigma masyarakat di Kota Bekasi atau juga anak-anak muda bahwa mereka juga bisa berprestasi dengan sekolah di Jepang, lalu juga memilih perguruan-perguruan tinggi seperti itu. Nah, peluang mereka untuk bisa jenjang kuliah di Jepang itu dengan adanya Minimatsuri sebetulnya seperti apa sih, Bang Coy? Iya, ini mungkin aspek baru nih, Mbak. Kalau misalnya Minimatsuri ini kan sebatas kita hanya menampilkan pertukaran budaya, yaitu mengenalkan budaya Jepang gitu ya. Namun dengan hadirnya kedubes Jepang, dubesnya sendiri, kemudian Jetro yang menjembatani kerjasama di industri maupun perdagangan, tentunya terbuka ruang untuk mengkomunikasikan lebih jauh lagi bagaimana peluang untuk mendapatkan beasiswa belajar ke Jepang. Bahkan Mbak Siva, tidak hanya beasiswa, namun juga peluang untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang. Karena harus kita akui, Jepang saat ini memiliki permasalahan yang agak krusial, yaitu terkait dengan aspek pertumbuhan penduduknya. Yang sekarang bentuknya itu seperti belah ketupat, Mbak Siva. Mungkin lebih tepatnya bukan belah ketupat, apa namanya ya, piramida kebalik mungkin sebutnya ya, yaitu di atasnya itu dengan adanya pertumbuhan harapan usia yang semakin tinggi, maka banyak sekali masyarakat Jepang yang berusia tua, sementara di bawahnya itu tingkat pertumbuhan penduduknya itu sangat kecil, sehingga jumlah anak muda makin berkurang. Nah, kekurangan tenaga kerja yang biasa dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan di industri-industri kecil menengah menjadi krusial. Mereka bahkan membutuhkan masuknya tenaga kerja asing yang tentunya tidak tanpa kompetensi. Mereka membutuhkan kompetensi, mereka membutuhkan sertifikasi. Nah, berbagai peluang yang bisa dimasuki baik di industri Jepang, bahkan di dunia kesehatan, yaitu recruiting terhadap bidang gitu ya, sangat terbuka luas. Nah, untuk itu kelihatannya peluang seperti ini bisa dikembangkan dengan komunikasi baik melalui Jetro maupun AUTS, bahkan langsung kepada Pak Dubes sendiri untuk menjajaki berbagai kemungkinan mengakses berbagai sarana prasarana yang memang sudah tersedia, baik dalam bentuk beasiswa maupun kerjasama di bidang ketenagakerjaan, Mbak Siva. Nah, mudah-mudahan tinggal bagaimana bentuk komunikasi dan kelincahan kita untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang tadi bagi pengembangan Kota Bekasi sendiri, Mbak Siva. Termasuk tentunya kerjasama di bidang-bidang lainnya yang tidak hanya bidang pendidikan, namun juga kerjasama daerah dalam pemanfaatan teknologi, kemudian penataan ruang dan sebagainya. Kayaknya bisa dikembangkan ke sana, Mbak Siva. Oke, baik. Saya ke Pak Fuad. Pak Fuad, sampai dengan hari ini persiapan sudah sejauh mana? Ya, alhamdulillah sih, insya Allah sih sudah sekitar 90%-an ya. udah hampir ini kok, Mbak. Udah dari sisi tenan juga kami udah hampir 95% lah kalau dari sisi tenan. Nanti dari sisi acara juga udah 95% ya, tinggal sedikit lagi lah gitu ya. Iya, jadi puncak acara akan dimulai jam berapa, Pak Fuad? Kan ada dua rondon nih, artinya kalau untuk booth atau tenan itu yang UMKM-nya itu mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam tuh tanggal 5 udah mulai ya. Mereka udah mulai start gitu selama 12 hari. Nah, sedangkan acara performance-nya itu kita lakukan tiap Sabtu Minggu karena kami kan volunteer ya, tim volunteer semua bekerja. Nah, opening seremoninya itu tanggal 8 hari Sabtu jam 10.30.
di Grand Metropolitan Mall. Oke. Apa yang bisa membuat masyarakat tertarik akan berkunjung ke sana? Pak Fuad mungkin bisa disampaikan agar masyarakat juga bisa rame-rame nih yang mau lihat Jepang, boleh lah ya. Kita lihat dulu. Ada teman-teman kaji di sana. Ya, seperti Bang Choi bilang tadi, kalau mau melihat misalnya aneka makanan Jepang itu ada sekitar 12 tenan ya. Terus ada pernak-pernik Jepang ada 4 tenan. Nah, itu lengkap ada di sana ya, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam bisa dinikmati begitu ya. Nah, kalau dari sisi acara performance itu ada macam-macam, dari taiko benten itu seperti genderang gitu ya, itu dilakukan oleh orang Jepang. Nah, itu mulai dari pagi, kemudian ada juga berapa kompetisi cosplay, ada idol dan lain-lain kita lakukan juga, lomba bahasa Jepang. Terus ada juga bintang-bintang seperti Hiroaki Kato, bintang-bintang biasa yang peminatnya suka dan Jepang itu Hiroaki Kato, ada Shoujo Complex, ada komedian Yoshimoto dan lain-lain, ada Lumina Scarlet dan lain-lain itu tampil juga. Ren Eye juga gitu, tampil di acara tersebut gitu ya. Jadi, sebelum maghrib rata-rata kita setting untuk para bintang tamunya. Oke, Bang Choi tampil tidak Bang nanti di acara ini enggak? Oh iya ya, kurang kan jago nyanyi ya kemarin. Kurang sah loh sebenarnya Pak Fuad. Iya, ketika seorang ketua DPRD adalah alumni dari Jepang tapi nggak perform tuh kurang sesuatu gitu kan? Iya ya, nah, kita memberikan semangat Mbak kepada yang muda-muda Mbak. Ada lagunya kalau tidak salah waktu itu Pak Choi nyanyi, boleh nanti di perform di sana Pak Fuad. Iya, saya ingat itu ya. Masih ada slide-nya, saya selipin aja ya Bang Choi ya. Syukur-syukur itu nanti di acara pembukaan bisa ditampilkan ya. Jadi rundown-nya kita ubah sedikit dari hasil diskusi ya pagi hari ini ya, Pak Fuad ya. Iya. Nah, ini memang tidak sah kalau ketua DPRD-nya sendiri alumni Jepang tetapi tidak mengajak masyarakatnya. Bang Choi mengajak masyarakat tapi dengan bahasa Jepang, Bang Choi. Kalau ajak untuk Mini Matsuri dengan menggunakan bahasa Jepang, nanti Pak Fuad akan menjadi translator kita. Terima kasih Mbak Siva. Mudah-mudahan menjadi momen menarik kita untuk sekaligus mengenal budaya Jepang dan berinteraksi dengannya itu Mbak. Iya. Coba sedikitlah ajakan Bang Choi kepada masyarakat Kota Bekasi dengan bahasa Jepang. Ja Bekasi Mini Matsuri ni yokoso minasang kita kudasai. Gitu ya Mbak. Tolong ditranslate Pak. Ya, welcome ke Bekasi Mini Matsuri ya. Silakan datang. Ini bakat terpendam ada di Pak Ketua loh sebenarnya, nanti bisa nyanyi lah ya. Ya. Tapi secara keseluruhan Bang Choi melihat dengan hadirnya komunitas seperti ini tadi kan Abang juga mengatakan bahwa kemungkinan ini bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi, memberikan paling tidak pandangan-pandangan atau masukan-masukan terkait dengan keberadaan pembangunan di Kota Bekasi selama ini. Nah, Bang Choi melihat sinergi ini akan terus dilakukan bersama dengan komunitas kaji atau bagaimana? Ya, kedepannya Mbak Siva, ini kan kita banyak memiliki UMKM yang tentunya membutuhkan pasar juga. Nah, salah satu pasar yang bisa dijajaki adalah Jepang. Tentu dengan mengenal budaya Jepang, sense, selera, kita akan melihat potensinya itu bisa kita manfaatkan atau tidak. Salah satu waralaba yang hadir di kita Mbak, itu Uniqlo. Uniqlo ini mendapatkan sambutan yang cukup luar biasa loh Bang. Baik ya, bahkan muncul juga di Grand Metropolitan. Betul. Nah, dari Uniqlo itu bisa kita lihat bagaimana kesukaan warna, kesederhanaan pola gitu ya. Nah, itulah yang kelihatannya
ada perbedaan budaya di sana. Nah, kami melihat pentingnya mengenal budaya akan membantu kita apabila kita punya orientasi ekspor ke Jepang, maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana untuk memperkaya pengetahuan sekaligus membuka peluang yang ada. Tadi yang saya sampaikan Mbak Syifa, tidak hanya pendidikan, namun juga ketenaga kerjaan, kerjasama di industri maupun perdagangan tentunya bisa dikembangkan. Dan mudah-mudahan momen seperti ini, hadirnya pejabat-pejabat yang sangat penting, baik Presiden Jetro sendiri, kemudian AUTS, bahkan Kedubes Jepang, yaitu Duta Besar Jepang sendiri akan hadir, mudah-mudahan menjadi salah satu momentum yang penting di awal tahun 2022 yang digagas oleh KAJI, Mbak, Komunitas Alumni Jepang Indonesia. Terima kasih Mas Fuad Abdul Qadir dan rekan-rekannya yang dengan secara volunteer itu ya, relawan ini yang luar biasa tanpa digaji, mereka memiliki inisiatif sendiri untuk mengembangkan satu acara yang mudah-mudahan menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk memperbesar, membuka ruang kerjasama dengan khususnya negara Jepang, Mbak Syifa. Terima kasih. Iya, Pak Fuad, tadi kan di awal Bapak menyampaikan bahwa ada sekitar 45.000 alumni ya, Pak Fuad ya, di KAJI ini bergabung. Nah, tentu ini kan adalah peluang untuk melakukan kolaborasi. Nah, selama ini kolaborasi atau peluang kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman di KAJI, kalau dalam konteks Bekasi seperti apa, Pak Fuad? Kalau Bekasi yang saya perhatiin sih seperti mereka tuh coba itu ya, sampah ya, pengelolaan sampah ya, walaupun saya berapa kali pernah bertemu dan teman-teman itu bahkan mereka expert dari Jepang, itu untuk coba bekerja sama dengan pihak terkait mengenai pengelolaan sampah ya, karena saya lihat sih agak sedikit krusial ya di sampah kita ini ya. Karena kalau di sana kan sistem recyclingnya sudah jalan ya, recycle pemilahan sampah mulai dari awal sudah jelas dari awal ya. Kalau kita kadang-kadang kita coba pilah-pilah tapi dibuangnya sama gitu. Kalau di Jepang kan ada hari-harinya, misalnya hari Senin itu sampah yang hari-hari, misalnya telur apa-apa masak-masakan, sampai hari kedua Selasa botol-botol, Rabu hari-hari lagi, Kamis elektronik. Jadi mereka udah pisah-pisah dari awal gitu ya. Jadi yang ngambilnya juga beda-beda gitu sih. Jadi itu bisa jadi suatu pembelajaran juga sih sebenarnya. Untuk sampah ya. Nah, kalau teman-teman KAJI melihat persoalan-persoalan lain di Kota Bekasi ini yang bisa disinergikan bersama dengan sampah, apalagi Pak Fuad, dan bagaimana Pak Fuad dan teman-teman melihat sekarang dengan pembangunan yang sudah ada? Saya lihat sih kalau dari sisi memang sih kan industrinya daerah Bekasi Kabupaten ya, industri itu saya lihat dari Kabupaten Bekasi sampai Cikampek ya. Karena kalau dari sini saya lihat yang mereka manfaatin juga seperti saya lihat sih apartemen gitu ya. Mereka coba ambil irisan, karena sebagian saya apartemen sudah langsung di kota industrinya, tapi dari sisi Bekasi saya lihat juga karena sebagian ada yang tinggal di daerah Bekasi, jadi mereka memanfaatkan kondisi tersebut gitu, Mbak. Nah, Pak Fuad, mungkin ada masyarakat yang baru bergabung, bisa di-remind kembali terkait dengan jelang Mini Matsuri 2022 ini. Kapan, di mana, dan apa saja yang akan dihadirkan dalam kegiatan Mini Matsuri nanti? Acara Bekasi Mini Matsuri itu dimulai tanggal 5 sampai 16. Jadi sekitar 12 hari. Kalau mau coba kuliner Jepang itu mulai tanggal tersebut ya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Itu langsung di dalam mall tersebut ya, Grand Metropolitan Mall. Nah, memang yang tadi syaratnya harus pakai peduli lindungin. Nah, kalau performance-nya itu kami lakukan setiap hari Sabtu Minggu ya. Jadi ada stage dari jam 10:30
sampai jam 5:30 ya sebelum maghrib kami lakukan terus gitu ya. Itu perform beberapa bintang tamu dan juga acara ada tadi seperti lomba bahasa Jepang dan lain-lain. Kami tampilkan juga kolaborasi dengan beberapa universitas sastra Jepang, ada dari STBA Yapari Bandung, STBA JIA, STBA LIA Jakarta. Jadi mereka juga pengen tampil. Intinya ya kami coba memberikan cara pandang baru, mungkin yang belum kenal Jepang, jadi oh gini ya budaya Jepang, sehingga bisa belajar dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi untuk mereka punya motivasi. Misalnya tadi seperti Bang Choi bilang, ingin belajar ke Jepang, ya karena kebetulan Jepang salah satu negara maju ya, dan juga satu sisi lain yang tadi kita bisa memanfaatkan peluang karena mereka kan pertumbuhan penduduknya minus ya, sedangkan kita kan bonus demografinya besar ya, banyak penduduk yang lagi produktif kita banyak, mereka kebalik, piramidanya terbalik gitu. Jadi itu yang bisa juga momentum itu kita manfaatkan. Ya tentu kami juga terima kasih kepada pihak Grand Metropolitan Mall maupun Medland yang telah memfasilitasi sebagai sponsor dalam acara ini. Iya, jadi menarik Bang Choi tadi disampaikan oleh Pak Fuad bahwa kita memberikan cara pandang yang berbeda kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi. Yang tadinya mereka mungkin apa sih Jepang yang menariknya gitu ya, tetapi setelah mereka akan datang di Mini Matsuri ini paling tidak memiliki paradigma baru tentang Jepang. Dan ini salah satu upaya juga untuk menggait anak-anak milenial Bang Choi untuk tertarik terhadap kebudayaan dan hal yang berbau Jepang, Bang. Iya Mbak Siva, kalau kita lihat banyak sekali aspek yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita sebagai secara sosial, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan, Mbak. Mereka mampu mengubah dalam waktu hampir 10 tahun, Mbak, itu sungai-sungai yang berwarna hitam menjadi sungai-sungai yang memang jernih, mampu kembali kepada kondisi natural. Mereka mengembangkan berbagai industri yang zero waste gitu Mbak ya. Jadi tanpa menghasilkan sampah baru. Perkembangan yang luar biasa dalam mengembangkan pembangunan yang ramah dengan lingkungan. Ya, kelihatannya ini menjadi pelajaran kita. Mudah-mudahan Mbak, dengan interaksi dengan berbagai bangsa, khususnya kali ini bangsa Jepang, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah yang bisa kita kembangkan dalam memajukan masyarakat kita sendiri, Pak. Demikian Mbak Siva. Ya Pak, kalau tadi Pak Fuad mengatakan salah satu yang bisa dilakukan melihat contoh Jepang bagaimana mereka melakukan pengolahan sampah yang cukup luar biasa. Nah, akankah ada upaya ke depan ini rencana duplikasi dari program atau hal yang sudah dilakukan oleh Jepang ke Bekasi sendiri, Pak Bang Choi? Mungkin beberapa kesempatan yang lalu Mbak ya sudah beberapa kali dikaji dan dijajaki kerjasama dengan pihak Jepang. Namun kelihatannya belum sampai kepada langkah lebih lanjut lagi, Mbak. Mudah-mudahan dengan semakin dekat, semakin menumbuhkan trust, karena memang harus kita akui kerjasama dengan pihak Jepang itu tidak mudah. Mereka membutuhkan komitmen dan konsistensi. Dari sanalah kemudian mereka akan tumbuh trust. Nah, trust ini kelihatannya perlu kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, konsistensi kebijakan, dan kepastian hukum tentunya, dan ini mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik oleh pemerintah Kota Bekasi, karena dalam beberapa hal pemerintah Kota Bekasi sudah mendapatkan banyak penghargaan. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa mendorong kerjasama lebih baik lagi, khususnya yang lebih konkret Mbak, dalam penanganan sampah maupun bidang lainnya Mbak. Itu demikian Mbak, mudah-mudahan. Baik, saya sebelum Pak Ketua closing, saya ke Pak Fuad. Pak Fuad terakhir mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi dengan adanya Mini Matsuri 2022 nanti? Ya, seperti sebelumnya bahwa Matsuri istilahnya festival ya, itu kami
seperti Bang Cho juga bilang tadi, kami adalah melalui pendekatan budaya ya. Budaya adalah satu sarana untuk bisa saling mengenal satu sama lain dan nanti bisa di step selanjutnya bisa menjadi sebuah kerjasama. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita nggak kenal langsung mau coba kerjasama biasanya sulit ya. Tapi dengan budaya yang orang Jepang begini, orang Indonesia begini, sama-sama saling kenal, itu ada satu step langkah awal untuk melanjutkan seperti step kerjasama dan lain-lain. Kemudian sama seperti tadi bahwa ini ada juga sebenarnya proses edukasi dua negara. Kemudian ada juga nanti beberapa tarian Indonesia kami selipkan di sana. Kalau nanti ya harapannya bahwa orang Jepang juga bisa belajar budaya Indonesia. Oh begini ya Indonesia ya. Jadi kita coba mix culture ya. Dalam arti dua-duanya itu nanti dalam hubungannya biar secara emosional tuh ada emotional bonding ya, secara saling mengikat ya. Karena dengan cara itulah kami usahakan dengan melalui Matsuri termasuk Bekasi Mini Matsuri untuk mencoba berkolaborasi dua negara, dua budaya biar sama saling mengenal gitu. Kira-kira sih intinya di sana, Mbak. Baik, jadi diundang warga untuk hadir pada tanggal 5 sampai 16 Januari ya, Pak Fuad. Benar, Mbak. Nikmati suasana Jepang. Terakhir dari Bang Choi, ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, Mbak Siva. Kita berharap nih Mas Fuad mudah-mudahan Mini Matsuri nanti mungkin bisa menjadi besar, tidak hanya Mini Matsuri, namun juga Bekasi Matsuri gitu ya. Yang sebagaimana pernah juga dilakukan, ada Sakura Matsuri gitu ya. Mudah-mudahan dia menjadi satu acara yang rutin, tidak hanya dalam kerangka membangun kerjasama antar masyarakat berbudaya Jepang dan Indonesia, namun juga dapat dikembangkan pada kerjasama di bidang lainnya, baik di bidang pendidikan, industri, perdagangan maupun UMKM. Yang hari ini kita sedang menggalakkan UMKM. Mudah-mudahan event Bekasi Mini Matsuri menjadi momentum di awal tahun ini yang dapat menghadirkan inspirasi bagi komunitas lainnya untuk bisa berdaya guna dan menumbuhkan UMKM kita di Kota Bekasi menjadi Kota Bekasi yang hebat. Mungkin demikian Mbak Syifa, terima kasih. Baik, jadi sekali lagi rekan Dakta, Anda warga Kota Bekasi diundang oleh Bang Choi dan juga teman-teman di KAJI untuk ayo melihat suasana bagaimana Jepang dengan kegiatan Mini Matsuri 2022. Acaranya akan berlangsung pada 5 hingga 16 Januari 2022 di Grand Metropolitan Bekasi. Jadi begitu banyak hal-hal yang akan dihadirkan berbau Jepang di sana. Jadi silakan rekan Dakta bisa melihat langsung bagaimana keindahan Jepang. Pak Fuad, terima kasih, sukses ya Pak. Untuk kegiatan. Ya, sama-sama. Ya, Mbak Syifa, Bang Choi. Mas Fuad. Ya. Terima kasih Mas, luar biasa Mas. Siap. Mudah-mudahan sama-sama. Ya, Pak Fuad. Semoga sukses Mas ya. Ya, pesan saya Pak Fuad jangan lupa dimasukkan ke dalam list Pak Ketua untuk bahasa Jepang. Siap. Bisa ya Bang Choi ya. Insya Allah kita hadir Mas di hari Sabtu nanti. Sukses. Siap. Openingnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, rekan Dakta, sampai di sini kami temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi bersama dengan DPRD Kota Bekasi. Tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cerdas. Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik bagi warga Kota Bekasi. Sehingga sejalan dengan visi Kota Bekasi, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan bersatu. Pembangunan di Kota Bekasi tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tanpa ada peran serta masyarakat. Jadi bisa nyanyi nih Bang Choi. Mas. Ya, luar biasa Mas, terima kasih Mas. Saya setting ya. 08. Pokoknya kita datang nih Mas. Ingin ketemu langsung dengan Pak Dubes.
dengan Presiden Jetro. Kayaknya menarik, Mas. Lama saya nggak ketemu dengan orang Jepang ini. Bisa komunikasi lagi nih. Tapi tadi nyambung itu tuh, nyanyi bagus juga itu idenya. Wah, asal jangan kabur Mas yang dengernya itu. Boleh saya Tapi sukses Mas ya. Ini luar biasa Mas. Siap. Nah, saya beberapa kali kegiatan di Bekasi malah belum pernah hadir. Saya juga baru tahu Mas. Terima kasih Mas, ini malah diundang langsung. Mudah-mudahan bisa menjadi momen setiap tahun yang rutin Mas bisa menjalankan di Kota Bekasi Mas ya. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar. Ya, luar biasa Mas. Salam buat teman-teman kaji Mas ya. Ya, siap. Acara insya Allah saya juga ajak keluarga. Siap. Ya. Itu Mbak Siva. Oke, Mbak Siva. Ya, terima kasih Mas. Ya, saya pamit Mas ya, izin diri ya. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan publikasi yang lain kita akan jalankan Mas untuk memeriahkan acara Bekasi Mini Masyuri ya. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Mbak Siva ya. Pamit juga ya. Pamit Mbak. 2020. Assalamualaikum. Beberapa agenda dalam rangka memperoleh data agregat kependudukan dan proyeksi untuk penduduk berusia 17 tahun dan data warga yang meninggal dunia dari 2 dinas tersebut. Dewan Pengurus Daerah atau DPD Golkar Kabupaten Bekasi fokus melakukan pendataan pengurus maupun anggota di 23 kecamatan termasuk desa dan kelurahan. Hal itu bertujuan guna mengikuti info sistem informasi partai politik atau SIPOL. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas mengatakan saat ini partainya sedang bersiap untuk mengikuti SIPOL pendaftaran peserta pemilu. Iran meminta PBB untuk mengambil tindakan resmi terhadap Amerika Serikat atas pembunuhan Komandan Pasukan Elit Garda Pengawal Revolusi Islam Iran atau IRGC Qasem Soleimani. Dalam sebuah surat kepada Majelis Umum PBB, Departemen Hukum Kantor Kepresidenan Iran menyerukan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk mengutuk pemerintah Amerika Serikat dan mencegah langkah serupa di masa depan. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pembunuhan terhadap Soleimani. Trump mengatakan Soleimani adalah teroris top dunia yang seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Sekian data terkini, saya Siva Faradila.